Bulan terlihat bulat di langit, tapi sebenarnya bentuknya oval, lebih mirip lemon. Bentuk rata dengan bagian menonjol di tiap sisinya ini terbentuk miliaran tahun lalu waktu gaya pasang surut panas membentuk keraknya. Gaya itu nggak memengaruhi wilayah bulan secara rata. Gravitasi dari planet kita juga memengaruhi bentuk bulan seiring waktu. Saat misi ke bulan sedang disiapkan, beberapa peneliti khawatir karena ada lapisan debu tebal di permukaan bulan. Mereka takut lautan debu ini cukup lembut dan tebal buat menelan siapapun yang mendarat di bulan. Tapi meski permukaan di sana emang berdebu, lapisan ini terlalu tipis buat dianggap mengganggu. Bulan emang bukan satelit terbesar di tata surya. Juaranya adalah Ganymede, salah satu dari 79 satelit yang mengelilingi Jupiter. Tapi bulan adalah satelit terbesar kalau dibandingkan sama planet induknya. Diameternya hampir 3.500 km, berarti sedikit lebih besar dari seperempat ukuran bumi. Kita ambil contoh Pluto, rasio satelit dibanding planetnya lebih kecil. Satelit terbesar Pluto, Charon, hampir seukuran Pluto, makanya jadi kayak sistem planet katai ganda. Butuh berapa lama sih buat mengelilingi permukaan bulan? Waktu astronot Apollo mendarat di sana, mereka berhasil berjalan pada kecepatan 2 km per jam. Rata-rata berjalan di bulan 2 kali lebih cepat dari berjalan di bumi. Gaya gravitasi yang rendah di bulan bikin traksi ke permukaan berkurang. Tapi pakaian astronot itu nggak didesain untuk pendakian jarak jauh. Secara teori kita mungkin bisa mencapai kecepatan 5 km per jam sebelum kita harus lari. Dengan kecepatan ini, kita bisa menjelajahi hampir 11.000 km. Artinya, kita bisa mengelilingi bulan selama 91 hari kalau terus jalan tanpa berhenti. Kenapa bentuk bulan berubah? Satelit alami kita ini memiliki fase berbeda setiap bulan. Mulai dari bulan baru sampai bulan purnama, lalu kembali lagi tapi dalam urutan sebaliknya. Cahaya matahari nggak bisa menyorot seluruh bagian bulan sekaligus. Makanya ada sisi malam dan siang kayak di bumi. Bentuk yang kita lihat bergantung pada lokasi bulan terhadap matahari. Kalau bulan ada di antara bumi dan matahari, cahaya matahari cuma menyorot bagian yang enggak kita lihat. Namanya bulan baru. Bulan kelihatan gelap dalam fase itu. Tapi saat bulan berada di belakang bumi ditinjau dari matahari, sisi siangnya benar-benar menghadap bumi. Maka terjadilah bulan purnama. Setelah fase awal, saat bulan masih baru, permukaan bulan lebih terlihat saat mengorbit planet kita. Itu disebut waxing. Bulan dalam fase ini akan menjadi bulan sabit awal. Saat bulan terlihat separuh, terjadi kuartal pertama bulan. Setelah itu, bulan masuk fase cembung awal, saat ukurannya lebih besar dari separuh tapi belum penuh. Setelah mencapai fase bulan purnama, bulan perlahan menyusut dan mengalami fase yang sama tapi dengan urutan sebaliknya. Kalau kamu ke bulan, mungkin kamu akan melihat jejak kaki manusia di sana, meski belum ada lagi yang ke sana sejak misi Apollo terakhir tahun 1972. Jejak kaki itu awet selama bertahun-tahun karena nggak ada aktivitas geologi di bulan, kayak gempa atau letusan gunung berapi. Nggak ada angin, hujan, atau hal lain yang bisa menghapus jejak kaki itu. Gimana cara ke bulan? Kamu pasti langsung mikir, tentu aja pakai roket. Tapi lift bulan merupakan solusi yang lebih baik karena naik roket ke permukaan bulan sulit, mahal, dan cukup bahaya. Kenapa orang pengen pergi ke bulan? Bukan cuma karena kawahnya, pemandangan indah bumi, atau hal-hal unik lain yang dimiliki bulan. Bulan juga penuh sumber daya seperti bentuk helium yang langka. Manusia bisa memanfaatkan ini di pembangkit listrik fusi di bumi. Kita bisa menambang beberapa elemen lain juga dan memanfaatkannya buat ponsel pintar dan gadget lain. Untuk lift bulan, kita harus menarik kabel yang dipasang ke permukaan bulan sepanjang 402.000 km ke arah bumi. Nggak bisa dipasang langsung ke bumi sih, karena bumi dan bulan bergerak, tapi kita bisa berhenti di orbit planet kita. Kita bakal punya pesawat ulang-alik robot bertenaga surya yang naik turun kabel itu, kayak punya ban berjalan gitu, buat mengangkut sumber daya yang langka dan berharga ini ke bumi. Kabelnya akan setebal pensil dan beratnya 40 ton. Kedengarannya mahal ya, tapi biaya pembuatannya akan terbayar hanya dalam 53 perjalanan. Bulan bergerak konstan, satelit alami kita berputar pada porosnya dan mengelilingi bumi. Bulan butuh waktu yang sama buat mengelilingi bumi dan berputar sekali pada porosnya dibandingkan planet kita yang berputar pada porosnya setiap 24 jam dan mengelilingi matahari dalam 365 hari. Jadi, bulan dan bumi terkunci pasang surut. Makanya kita selalu melihat sisi bulan yang sama.
Ada teori yang menyebutkan kalau bulan mungkin terbentuk waktu benda seukuran Mars dari tata surya menabrak bumi. Bumi dan benda itu bertabrakan 45 miliar tahun lalu pada tahap awal tata surya yang masih cukup kacau. Kalau teori ini benar, berarti sekitar 60% bulan tersusun dari unsur yang juga ada di lapisan luar bumi. Rangkaian keadaan menguntungkan bikin kita bisa ngelihat gerhana matahari total dari bumi. Bulan punya ukuran dan jarak yang pas dari bumi buat kelihatan sebesar matahari di langit. Saat berada di antara matahari dan bumi, bulan benar-benar menutup matahari. Kamu juga bisa melihat halo cantik yang bersinar di pinggirannya. Kalau jarak bulan lebih jauh atau ukurannya lebih kecil, gerhana matahari cuma bakal kelihatan kayak bintik di matahari. Di bulan telah ditemukan bukti kandungan air yang bergerak. Wujud air di bulan masih berupa es dan molekul yang bergerak di permukaan saat bulan mendingin dan menghangat pada siang hari. Air terjebak di permukaannya sampai tengah hari saat matahari ada di cabang atas meridian bulan. Saat ini sebagian air mencair, memanas dan berakhir di atmosfer bulan yang tipis. Atmosfernya mengandung beberapa gas unik termasuk kalium dan natrium. Venus, Mars, dan Bumi nggak punya unsur ini di atmosfernya. Jadi, air diam di tempat dan mengambang sampai masuk wilayah lebih dingin, lalu kembali ke permukaan. Ada anomali di bawah permukaan kutub selatan bulan. Gumpalan logam besar dan super padat ada di mantelnya. Gumpalan ini kemungkinan besar mengubah medan gravitasi bulan. Nggak ada yang tahu gimana gumpalan logam besar ini bisa terjebak di bawah permukaan bulan. Bisa jadi, itu sisa asteroid nikel besi. 4 miliar tahun lalu, asteroid ini menabrak sisi jauh permukaan bulan dan menciptakan kawah kutub selatan Aitken. Satelit kita menyusut, bagian dalamnya mendingin, bikin bulan mengecil lebih dari 45 meter. Kayak anggur yang berkerut waktu menyusut. Tapi anggur punya kulit fleksibel, sementara kerak permukaan bulan rapuh. Makanya, kerak permukaan itu retak saat bulan mengecil. Dengan begitu terbentuklah sesar naik. Satu bagian kerak mendorong bagian terdekatnya. Peristiwa ini udah berlangsung selama beberapa ratus juta tahun. Sesar bulan ini masih aktif sekarang dan mungkin menyebabkan gempa bulan karena bulan perlahan terus menyusut dan mendingin. Sebagian gempa ini kuat, mungkin sampai 5 skala Richter. Saat mengorbit bulan, astronot mengambil foto Ina, endapan vulkanis yang cukup unik. Ina mungkin terbentuk sekitar 3,5 sampai 1 miliar tahun lalu, belum terlalu tua lah. Gunung berapi di bulan mungkin aktif pada zaman dinosaurus. Coba aja dinosaurus punya teleskop ya. Mereka mungkin bisa ngeliat pemandangan keren lava yang keluar dari permukaan bulan. Bulan punya zona waktu sendiri bernama Lunar Standard Time. Waktu itu nggak sesuai sama waktu di bumi. Setahun di bulan berlangsung 12 hari. Satu harinya sekitar 1 bulan di bumi. Nama hari-harinya diambil dari nama astronot yang berjalan di bulan. Hari-hari ini dibagi ke dalam 30 siklus. Siklus itu dibagi menjadi jam, menit, dan detik. Kalendernya dimulai waktu Neil Armstrong menginjakan kaki di bulan, yaitu tanggal 21 Juli 1969.